Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar radio, televisi, roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah kembali mempertemukan kita di dalam kajian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala masih tentang seputar jihad di jalan Allah, dan pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai orang-orang yang mati syahid namun mereka bukan dalam peperangan, seperti orang yang tenggelam, yang meninggal karena tenggelam, orang yang tertimpa bangunan ya sehingga kemudian dia meninggal karena bangunan yang ambruk, yang jatuh menimpa dirinya. Demikian pula disebutkan tentang orang yang terkena serangan penyakit pada perutnya. Bahkan ada juga hadis yang menyebutkan tentang ta'un, suatu wabah yang menimpa seorang dan dia sabar ya dalam menerima wabah itu, dalam menerima cobaan tersebut, dan dia tetap berharap dari Allah Azza wa Jalla sesuatu. Maka ini semua diantara yang disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Meskipun pelaksanaan jenazahnya tidak sama dengan orang yang meninggal, yang gugur dalam medan peperangan. Dan hadis terakhir yang kita bahas ya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seseorang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, orang itu bertanya, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Ya, akhbirni, ini beritahukan pada aku wahai Rasulullah, jika ada seseorang yang dia datang, dia ingin mengambil hartaku. Qal fala tu'tihi malaka. Kata Rasulullah SAW, maka jangan kamu memberikan hartamu kepada orang itu. Qal ara'aita in qatalani. Beritahukanlah pada aku wahai Rasulullah, seandainya orang yang mau mengambil hartaku itu dia memerangi aku. Dia memerangi aku, berupaya untuk membunuhku. Qal qatilhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Ya, qatilhu, ini lawan dia. Lawan dia. Qal ara'aita in qatalani? Beritahukanlah kepada aku ya Rasulullah, seandainya ya dia membunuh aku. Ya, dalam perlawananku dia berhasil membunuhku. Qal fa anta syahid. Maka Rasulullah SAW mengatakan, engkau mati syahid. Qala ara'aita in qataltuhu? Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu ya in qataltuhu, jika aku yang membunuhnya? Jadi ketika melawan orang ini, ya karena dia berupaya ingin membunuh aku, tapi kemudian aku yang membunuh dia duluan. Qala huwa finnar. Kata Nabi alaihissalam, dia tempatnya dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini hadis terakhir dalam bab ini yang insya Allah kita akan jelaskan kandungan dari hadis ini. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberitahukan kepada kita tentang seseorang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia bertanya kepada beliau tentang kalau ada orang yang datang kepadanya ingin mengambil hartanya dan paksa, ya, atau meminta hartanya dan paksa, dengan memaksanya, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangan kamu berikan hartamu itu. Terus bagaimana ya Rasulullah seandainya dia menyerang aku, dia ingin membunuh aku? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, lawan dia. Lawan dia. Diberikan perlawanan kepada orang tersebut. Lalu bagaimana seandainya dia sampai membunuh aku? Aku mati karena dibunuh olehnya. Kata Nabi alaihissalam, fa anta syahid. Kalau dia berhasil membunuhmu untuk mengambil hartamu, maka kamu mati syahid. Kalau kemudian orang itu bertanya, bagaimana pandanganmu ya Rasulullah? Atau beritahukan pada aku, seandainya aku yang membunuh dia. Dalam perlawanan itu aku yang membunuh dia sampai mati. Qala huwa finnar. Kata Rasulullah SAW, dia berada dalam neraka. Jadi membela harta, ya, membela keluarga, ya, membela kehormatan seorang, ini adalah bagian dari syahid. Orang yang berusaha ketika dia diserang, ketika dia diminta, ya, atau dirusak kehormatannya, diminta dan paksa hartanya, ya, sampai terjadi pertikaian, ya, atau bunuh-bunuhan, maka yang di neraka adalah orang yang mengambil dengan paksa akan harta itu. Ya, dan orang membela dirinya, membela kehormatannya, membela hartanya, insya Allah dia adalah orang yang kalaupun dia wafat, dia adalah orang yang mati syahid. Nah, di dalam hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ada sejumlah pelajaran. Yang pertama adalah tentang ilmu. Ya, jadi perbuatan itu dilakukan sesudah mendapat ilmu. Dan bahasa yang lain, ilmu itu sebelum berbuat dan berkata dan berbuat. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu hendaknya dicari, ya, dituntut sebelum seorang mengucapkan suatu dan sebelum dia berbuat sesuatu. Harus punya ilmu. Nah, inilah pentingnya ilmu. Ya, jadi hadis ini sebagai dalil tentang al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu hendaknya dimiliki seseorang sebelum dia berbicara dan sebelum dia melakukan sesuatu. Yang mana sahabat ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya tentang apa yang dia tanyakan dalam hadis ini.
Jadi kalau seandainya terjadi hal demikian, apa yang dia lakukan? Kemudian bahwa ketika seseorang dia didatangi oleh orang yang ingin merampok hartanya, ya, itu hendaknya yang pertama dia melangkah, dia mengingatkan orang itu agar takut pada Allah Ta'ala, agar bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ingatkan dengan tegas, ya, tentang bahwa perbuatan dia ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Hendaknya dia takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau misalnya orang itu tetap melawan, maka dia meminta tolong pada tetangganya atau orang di dekatnya, ya, supaya orang ini takut dan mungkin melarikan diri. Kemudian yang berikutnya, jika juga tidak mungkin dia berteriak karena kondisi yang memang tidak memungkinkan, lalu terjadi perlawanan, ya, maka ketika orang itu ingin menyerang yang punya harta ini, ya, maka dia melawannya. Dia melawan terhadap orang tersebut, terhadap orang yang merampok itu. Ya. Nah, dalam hal ini, apabila, ya, dengan tanpa ada niat untuk membunuh orang itu, tetapi namanya perlawanan, ya, ketika terjadi pertikaian atau perlawanan antara dua orang ini, dia tidak niat membunuh, tapi kemudian dia misalnya yang tuan rumah itu memukul, ya, sampai kemudian mati orang yang akan merampok hartanya, maka orang itu di dalam neraka. Ya. Namun apabila perampok itu tadi dia membunuh atau berhasil membunuh yang punya harta, ya, maka yang punya harta ini yang mati terbunuh oleh orang yang akan merampok hartanya, ya, tempatnya di surga. Sedangkan yang dia mati syahid. Sedangkan yang merampok itu kalau mati, dia itu mati dan dia di dalam neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kehormatan seorang muslim. Ya, seorang muslim mempunyai kehormatan, ya, dalam darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Maka tidak boleh seorang muslim menghancurkan atau merusak atau mengambil dengan paksa harta sesama muslim. Demikian pula dalam hal berkaitan dengan darah. Haram darah seorang muslim. Maka jangan sampai seorang muslim membunuh saudaranya. Jangan sampai seorang muslim membunuh saudaranya. Ya, karena haram hukumnya. Seorang muslim mempunyai kehormatan. Ya. Kemudian yang ketiga yang wajib dijaga dan dipelihara adalah tentang kehormatan seseorang. Maka tidak boleh seorang memfitnah, menuduh, ya, mengata-ngatai, ya, hanya untuk mendapat nama. Ya, kemudian dia menjelek-jelekkan orang lain, mengata-ngatai saudaranya, memfitnah, ya, dan yang lainnya. Ini semua hukumnya adalah haram. Ya. Hukumnya adalah haram. Tidak dibenarkan oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara pelajaran yang diambil dari hadis ini. Pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis yang baru kita dengar. Kemudian kita pindah kepada bab yang lain. Babu fadli al-itqi. Ya, bab tentang keutamaan al-itqu, yaitu memerdekakan budak. Jadi Islam adalah agama yang ketika datangnya Islam itu, memang perbudakan itu sudah ada. Ya, perbudakan itu sudah ada. Jadi manusia dijual belikan. Manusia menjadi hak milik perorangan. Ya, yang mereka dinamakan dengan budak. Nah, perbudakan ini sudah ada semenjak sebelum Islam. Lalu kemudian datanglah Islam. Islam berupaya, ya, di dalam hukum-hukumnya, ya, untuk memerdekakan budak-budak itu.
Ya, ini upaya dari agama Islam. Ya, dia dalam kaitan dengan hukum-hukum, ya, misalnya sesuatu yang dilanggar oleh seseorang dalam hukum Islam itu dari aturan-aturan Allah dan Rasulnya, ada di antara sanksi yang diberikan kepada pelanggar, ya, adalah dia harus memerdekakan seorang budak. Dia harus memerdekakan seorang budak. Nah, di sini berarti Islam berupaya untuk mengikis dan mengurangi perbudakan itu. Sampai pada akhirnya, ya, mayoritas di negeri-negeri Muslim sampai saat ini hampir boleh dikatakan tidak ada lagi perbudakan. Tapi ketika ada perbudakan, ada aturannya. Ada aturannya, diatur oleh Islam. Karena Islam datang untuk mengatur kehidupan manusia. Ya. Baik itu pribadi, keluarga, maupun komunitas atau masyarakat. Bahkan hubungan internasional. Ya, itu pun diatur oleh Islam. Dan pengaturan Islam tidak ada yang bisa menandinginya. Undang-undang apapun yang dibuat oleh manusia, maka tidak ada yang sama dengan peraturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena Allah Maha mengetahui tentang ciptaannya yang namanya manusia. Allah mengetahui tabiat mereka, sifat mereka, hal-hal yang positif bagi mereka, hal-hal yang negatif bagi mereka. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia yang menciptakan manusia. Maka aturan Allah itulah yang terbaik demi kepentingan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, ini adalah masalah berkaitan dengan akidah. Setiap orang Muslim harus meyakini bahwa peraturan Allah Azza wa Jalla, syariatnya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik dari semua apa yang diatur oleh manusia. Ini akidah, ini keyakinan. Ya. Maka dari itu kita melihat Islam mengatur segala-galanya. Bahkan bagaimana seorang tidur pun diatur oleh Islam. Bahkan ketika seorang bermimpi di malam hari, ya, entah itu mimpi baik, mimpi yang baik, atau mimpi yang buruk, juga sudah diatur oleh Islam. Maka al-Islamu ya'lu. Islam adalah agama yang tinggi dan tertinggi. Ya. Tidak ada yang bisa menandingi Islam. Ya. Dan aturan-aturannya, dan hukum-hukumnya, dan syariatnya, dan akidahnya, ibadahnya, moral dan akhlaknya. Ya, itu Islam. Islam berakhlak. Sampai di saat peperangan pun Islam masih mengatur akhlak seorang mukmin yang berperang. Ya. Jadi Islam agama yang mengatur segala-galanya. Ya, Islam yang mengajarkan akhlak yang mulia. Bahkan dalam peperangan pun ada akhlaknya. Ya, ketika pasukan kaum muslimin misalnya memasuki satu daerah yang mereka taklukkan, di sana ada tempat-tempat ibadah, di sana ada orang-orang tua, ya, ada orang-orang tua, di sana ada para wanita, di sana ada anak-anak kecil dan yang lainnya. Ya, maka Islam mengatur. Ya, Islam melarang membunuh orang yang tua, membunuh para pendeta yang mereka sedang berada di gereja-gereja mereka. Itu dilarang oleh Islam ketika terjadi peperangan, apalagi dalam keadaan aman. Ya, apalagi dalam keadaan aman. Islam melarang pasukan kaum muslimin membunuh para wanita, membunuh anak-anak. Ya, itu Islam. Maka alangkah kejinya, ya, fitnah orang-orang yang mengatakan bahwa Islam adalah agama kekerasan, Islam mengajarkan radikalisme dan seterusnya. Ya, ini semua karena kejahilan mereka, karena tidak tahu tentang hakikat Islam itu, dan tidak tahu betapa Islam merupakan rahmat bagi alam semesta ini. Islam merupakan rahmat bagi kaum mukminin. Ya, ini yang harus kita ajarkan kepada manusia, ya, supaya mereka tahu betul tentang hakikat dari Islam yang dibawa oleh Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang, Nabi yang sangat menyayangi,
manusia atau umatnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, pembahasan kita insyaallah pada kesempatan yang baik ini tentang fadl itik, keutamaan membebaskan budak. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla berfirman menunjukkan bahwa membebaskan budak adalah salah satu di antara amalan yang mulia, yang dengannya seorang mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Balad ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Ya. Tetapi dia manusia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Ya. Ya. Dia manusia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Wa ma adraka mal aqabah? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Fakku raqabah. Di antaranya adalah membebaskan, ya, melepaskan budak dari perbudakan. Ini termasuk amalan yang mulia, bahkan digambarkan sebagai sesuatu dakian yang sulit, ya. Tapi kalau seorang mengamalkannya, maka dia mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jalan yang dengan menempuh jalan itu, insya Allah seorang hamba akan mendapatkan keselamatan dan mendapatkan kebaikan. Ya. Salah satunya adalah dengan dia memerdekakan budak-budak. Ya. Dia merdekakan para budak atau memerdekakan seorang budak dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia niat karena Allah Subhanahu wa taala. Atau dia menolong, ada seorang budak ingin merdeka, kemudian dia menolong budak itu yang ingin merdeka. Misalnya dalam aturan Islam, ini contoh kalau ada seorang budak yang ingin merdeka, dia membuat perjanjian dengan tuannya, dan tuannya membayar sesuatu, ya, membayar dana tertentu, ya, untuk agar dia dimerdekakan oleh tuannya. Ya. Maka ada orang yang ingin membantu, dia ikut memberikan, menyumbang pada budak ini supaya dia membayar pada tuannya agar dia dimerdekakan. Ini termasuk juga menolong memerdekakan budak. Atau seorang dia punya budak, dia memiliki seorang budak, lalu dia merdekakan. Ya. Dia merdekakan karena Allah. Ya. Atau dia menolong orang yang ingin merdeka dari perbudakan. Nah, ini semua ada di antara amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang dengannya seorang mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bab ini, ya, termasuk dalam hal ini yang saya sebutkan tadi adalah menolong seorang yang ingin merdeka. Ya. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juga oleh Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "I'tiq an-nasamah." Merdekakanlah seorang budak. Ya. Wa fukka ar-raqabah. Dan lepaskan budak itu. Qila ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, alaysata wahidah?" Dalam satu riwayat, alaysata biwahidatin? Wahai Rasulullah, bukankah membebaskan satu jiwa dan membebaskan budak, melepaskan budak, ini adalah merupakan hal yang satu? Karena Nabi SAW menyebutkan dua.
Ya, i'tik nasama, i'tik an-nasama, bebaskan jiwa itu, yakni budak itu. Yang kedua, wa fukkar raqabah, dan lepaskan, ya, bebaskan budak dan lepaskan budak itu. Sehingga para sahabat bertanya, bukankah yang diucapkan oleh beliau itu adalah dua kalimat yang sama artinya? Intinya membebaskan budak. Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la, berbeda, kata beliau, tidak sama. Inna itqan nasamati anta farrada bi itqiha. Sesungguhnya membebaskan budak itu atau an-nasama artinya seseorang, satu orang, dia yang membebaskan budak itu. Dan hartanya dibeli misalnya, budak itu kemudian dia bebaskan. Ini satu orang. Atau seorang tuan, dia punya budak, ya, yang punya budak, dia bebaskan budak itu. Ini namanya adalah itqu nasama, itqun nasama. Sedangkan fakku raqabah itu adalah, kata Nabi SAW, antu'ina fi itqiha. Fakku raqabah itu melepaskan budak, artinya kamu menolong, ya, membantu supaya budak ini dimerdekakan. Dia merdeka. Jadi seorang membantu. Mungkin dia memberikan sebagian hartanya kepada budak ini agar dia membayar kepada tuannya supaya dia dibebaskan. Ya. Jadi ada perbedaan di sini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itqun nasamah artinya seorang dia bebaskan budak dari dia sendiri. Ya. Atau dia membeli budak, dia bebaskan. Kalau dia punya budak, dia bebaskan budak itu. Ini namanya itqun nasama. Sedangkan fakku raqabah adalah dia membantu seseorang yang ingin merdeka. Dia membantu dengan misalnya harta atau yang lainnya, supaya dia merdeka. Nah, hadis yang dibawakan oleh Nabi SAW, hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pertama dalam bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada aku, berkata kepada aku, man a'taqa raqabatan muslimatan, barang siapa yang dia merdekakan, ya, seorang budak muslim, a'taqallahu bikulli udwin minhu udwan minhu minan nar, niscaya Allah akan membebaskan orang yang membebaskan budak itu. Allah bebaskan dia seluruh anggota badannya dari api neraka, sebagaimana dia membebaskan seluruh anggota badan budak itu dari perbudakan. Ya. Hatta farjahu bi farjihi. Ya. Sampai-sampai ibaratnya adalah kalau seorang dia ketika membebaskan budak, seakan-akan dia membebaskan kepala budak itu dari perbudakan, dia bebaskan tangan budak itu dari perbudakan, dia bebaskan kaki budak itu dari perbudakan, bahkan sampai kepada kemaluannya. Kata Nabi alaihissalam, hatta farjahu bi farjihi. Seakan-akan dia membebaskan kemaluan orang itu dari perbudakan. Ya. Maka Allah akan membalas dia, orang yang membebaskan budak itu, dan menyelamatkan seluruh anggota badannya dari api neraka. Nah, ini menunjukkan suatu keutamaan, ya, atau keutamaan orang yang membebaskan budak. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian tentang membebaskan budak ini, ada beberapa hal yang penting untuk dibahas. Di antaranya adalah bahwa Islam, sebagaimana saya jelaskan tadi,
sangat bersemangat untuk membebaskan perbudakan ini. Ya, yang dulu memang sudah ada di zaman jahiliyah, itu sudah ada perbudakan. Ya, sehingga Islam datang. Ya, salah satu misi Islam adalah membebaskan perbudakan di muka bumi ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita ya, tentang mana lebih afdal. Kalau ada orang ingin membebaskan budak, budak itu ada laki dan ada perempuan, dua-duanya budak. Dan di sini ada khilaf, di sini ada bahwa membebaskan yang laki-laki itu lebih afdal daripada yang wanita, ya, daripada wanita. Kecuali kalau misalnya seorang budak wanita, ya, yang dia mempunyai anak, ya, kemudian dia dimerdekakan. Jadi ini juga menunjukkan keutamaan membebaskan seorang budak wanita. Karena di situ ada anaknya. Jadi para ulama menyebutkan masalah-masalah ini dalam kitab-kitab mereka, terutama dalam kitab fikih. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini, ya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ayul a'mali afdalu? Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billah. Amal yang paling afdal adalah beriman kepada Allah. Wal jihadu fi sabilillah. Yang kedua adalah berjihad di jalan Allah. Qal, kata Abu Dzar, qultu, aku berkata, ayyur riqabi afdalu? Budak manakah yang paling afdal untuk dimerdekakan? Jadi kalau ada orang ingin memerdekakan budak, ya, kan ada beberapa macam. Manakah di antara budak-budak itu yang paling afdal untuk dimerdekakan? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfasuha inda ahliha. Ya, budak yang paling afdal dimerdekakan adalah yang paling berharga, paling bernilai pada keluarganya. Wa aktsaruha thamanan, dan yang paling mahal harganya. Karena budak itu juga dihargai ya, dengan nilai duit. Ya. Tentu berbeda budak yang kuat fisiknya, budak yang sehat, ya, beda dengan budak yang mungkin sudah usia lanjut, ya, tenaganya berkurang, atau seorang anak kecil. Ya, jadi budak pun dalam jual beli budak dahulu itu ada nilainya, ada harganya, ya, ada harganya. Maka kata Nabi alaihissalam, budak yang paling patut, paling afdal untuk dibebaskan, yang paling bernilai di keluarganya, yakni bagi majikannya, bagi tuannya, ya. Dan yang paling tinggi, paling banyak harganya. Nah, ini tentang di antara amalan-amalan yang paling afdal, ya, amal yang mulia adalah membebaskan budak. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang iman, bahwa iman adalah amal yang paling afdal, ya, al-imanu billah, ya, dalam satu riwayat al-imanu billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa iman itu adalah landasan semua bangunan di atas Islam. Seorang ini beramal, amalan-amalan Islam, maka harus dilandasi oleh iman kepada Allah SWT. Ini sebagai dasar yang dibangun di atasnya semua amal-amal kebaikan. Nah, kalau seorang beriman kemudian dia beramal soleh,
maka amalnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla selama dia ikhlas karena Allah dan dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka amalnya diterima. Tetapi kalau seorang melakukan satu amal kebaikan, dia memberi sedekah, ya, dia melakukan amal-amal kebaikan, tapi dia tidak beriman pada Allah Ta'ala, maka amalnya tertolak, ya, tidak ada pahalanya. Namun Allah tetap memberikan balasan dia di dunia, ya, dengan kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang tidak beriman, ya, kepada Allah dan Rasulnya, kalaupun dia melakukan amal-amal kebaikan di dunia ini, maka Allah memberikan balasan di dunia. Allah melapangkan rezekinya, Allah memberikan kesehatan padanya, dan yang lainnya. Itu balasan Allah kepada mereka. Di dunia. Semua dibalas di dunia. Sehingga di akhirat nanti tidak ada lagi ganjaran bagi mereka. Karena Allah sudah berikan di dunia. Ini adalah juga masalah akidah, masalah keyakinan seorang mukmin terhadap agamanya, itu Islam. Ya. Kemudian kita melanjutkan pada bab yang berikutnya, babu fadlil ihsan ilal mamluk. Bab tentang keutamaan berbuat baik kepada al-mamluk, kepada para budak, ya, yang kita miliki. Misalnya seorang mempunyai budak, Allah perintahkan kita berbuat baik kepada budak itu. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk memberikan hak kepada setiap yang berhak. Pertama kali adalah hak Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah perintahkan wa'budullah, dan sembahlah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah. Ya. Wala tusyriku bi syai'an, dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya. Ini adalah hak Allah. Hanya Dia yang disembah. Hanya Dia yang diibadahi. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Semua apa saja yang disembah selain Allah itu adalah batil. Ya. Yang berhak disembah hanya Allah. Yang patut disembah hanya Allah Ta'ala. Sedangkan sembahan-sembahan lain selain Allah semuanya adalah batil. Inilah makna la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Maka terjemahan la ilaha illallah bukan sekedar tiada Tuhan selain Allah, ini salah. Terjemahan yang salah. Ya. Terjemahan yang benar adalah dari kalimat la ilaha illallah, yaitu tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Artinya semua sembahan selain Allah adalah batil. Tidak boleh disembah. Yang berhak disembah hanya Allah Ta'ala. Adapun selain Allah tidak boleh disembah. Ya. Karena Allah Dia yang telah menciptakan kita. Ya. Dia yang telah berbuat baik kepada hamba-hambanya. Ya. Dia yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada hamba-hamba, termasuk hidayah, taufik. Maka Dia yang patut disembah, bukan yang selainnya. Jadi Allah Azza wa Jalla adalah sembahan yang hak, sedangkan semua sembahan yang lainnya adalah batil. Di antara dalil tentang makna ini, dalil tentang makna bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, terjemahan dari kalimat la ilaha illallah adalah firman Allah Azza wa Jalla
dalam surat Al-Hajj, juga dalam surat Luqman. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Yang demikian itu karena Allah dialah yang hak untuk diibadahi, untuk disembah. Ya. Dzalika bi anna Allah al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan apa-apa yang disembah selain Allah itu adalah batil. Maka terjemahan kalimat la ilaha illallah ini perlu diluruskan. Kalau sekedar mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini terjemahan yang tidak benar atau kuranglah. Jadi yang benar adalah tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya semua sembahan yang disembah selain Allah adalah tidak berhak, adalah batil ya, untuk disembah. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat 36 dari surat An-Nisa ini, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, setelah hak Allah, kita wajib memberikan hak orang tua kita. Ya, wabil walidaini ihsana. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wabidzil qurba, pada kaum kerabat kita, famili kita, ya, yang mempunyai hubungan kekerabatan. Ini yang pantas untuk kita berbuat baik pada mereka sebelum yang lainnya. Kemudian wal yatama, ya. Kemudian pula yang keempat adalah berbuat baik kepada al yatama, anak-anak yatim. Anak yatim ada dua macam. Ada anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Ada anak yatim yang jauh, tidak punya hubungan kekerabatan. Maka lebih utama yang kita perhatikan anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita. Ini yang lebih didahulukan. Ya, kalau sudah terpenuhi anak yatim yang masih kerabat kita, baru kepada anak yatim yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Ya, jadi berbuat baik pada anak-anak yatim. Kemudian wal masakin, kemudian pula kepada orang-orang miskin. Ini juga sama. Orang miskin yang ada kekerabatan dengan kita dahulukan daripada yang jauh dari kekerabatan dengan kita. Wal jari dzil qurba. Kemudian yang berikutnya adalah tetangga yang ada hubungan kekerabatan dengan kita. Ya. Ini juga kita harus dahulukan. Berbuat baik padanya. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Artinya yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Dia hanya tetangga saja. Dia hanya tetangga saja. Ya. Makanya dalam hal ini, ketika kita bertetangga, ya, ada hak-hak tetangga itu. Ya. Ada yang haknya hanya satu dari tetangga kita. Ada yang haknya dua. Ada yang haknya tiga. Ada yang haknya lebih dari itu. Atau kurang dari itu. Ya. Nah, misalnya seorang, dia mempunyai tetangga. Ya. Pertama tetangga, kita harus berbuat baik. Kemudian tetangga kita ini, ya, yang kedua, masih ada hubungan kekerabatan. Dia tetangga kita, ada hubungan kekerabatan dengan kita, ya. Kemudian yang ketiga, dia seorang muslim. Ya, dia seorang muslim. Maka dia memiliki 3 hak. Sebagai tetangga, dia memiliki 3 hak yang harus kita lakukan. Pertama, dia sebagai tetangga, hak antar tetangga, dia harus dapat. Yang kedua, hak kekerabatan, ada hubungan kerabat. Yang ketiga, hak sebagai seorang muslim. Nah, ada misalnya tetangga yang dia hanya memiliki 2 hak. Ya. Contohnya adalah
dia tetangga kita, dan dia seorang muslim. Tapi dia tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Maka dia memiliki dua hak. Hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai tetangga. Kemudian di antara tetangga ada yang memiliki hanya satu hak. Hanya satu hak. Yaitu hak tetangga saja. Yaitu ketika kita bertetangga misalnya dengan seorang yang bukan muslim. Ya. Juga tidak punya hubungan kekerabatan dengan kita. Dia hanya seorang tetangga, ya, tapi dia bukan juga kerabat, juga bukan seorang muslim. Maka dia tetap mendapat satu hak sebagai tetangga. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana Islam mengatur hubungan bertetangga. Ya. Ada yang menerima 3 hak dari tetangga kita, ada yang menerima 2 hak, dan ada yang menerima 1 hak sebagai tetangga. Kemudian wasaibi bil jambi, ya. Dan teman sejawat, teman dekat kita, teman yang baik dan kita, ini termasuk kita berbuat baik padanya. Wasaibi bil jambi, wabnis sabil, dan orang-orang yang musafir, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Wa ma malakat aimanukum, dan juga yang harus kita berbuat baik adalah dan hamba sahaya yang kamu miliki. Hamba sahayamu. Ya. Nah, ini bab yang dibahas oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Babu fadlil ihsani ilal mamluk. Bab tentang keutamaan berbuat baik kepada budak, ya, yang menjadi milik seseorang. Jangan karena dia sebagai budak kemudian kita berbuat seenaknya. Atau na'udzubillah sampai mendoliminya. Ini tidak dibenarkan oleh Islam. Tetapi kita tetap berbuat baik kepadanya, meskipun dia adalah budak. Jadi ayat yang dibawakan sebagai dalil dalam masalah ini adalah ayat 36 dari surat An-Nisa. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini adalah Anil Ma'rur ibni Suwaid, dari Al-Ma'rur bin Suwaid. Kata beliau, Ra'aitu Aba Dzarrin radhiyallahu anhu. Pernah suatu saat aku melihat Abu Dzar radhiyallahu anhu, wa alaihi hullatun, dan dia memakai pakaian yang bagus ketika itu. Wa ala gulamihi mithluha, dan dia juga mempunyai ketika itu bersama dengan seorang budaknya juga memakai pakaian yang sama, pakai hiasan yang sama. Jadi Abu Dzar berjalan dengan budaknya. Pakaian mereka ini sama. Pakaian mereka sama. Sama bagusnya, sama indahnya. Fasa'altuhu an dzalika. Kata Al-Ma'rur rahimahullah, maka aku bertanya kepada Abu Dzar tentang hal ini. Ya. Yani, kok pakaianmu sama dengan pakaian budakmu? Fadzakara, maka Abu Dzar radhiyallahu anhu mengingat, dia menyebut bahwa annahu sabba rajulan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah di zaman Rasulullah SAW, Abu Dzar ini pernah mengata-ngatai, mengeluarkan kalimat yang menyakitkan kepada seseorang di zaman Nabi SAW. Fa'ayyarahu bi ummihi, sampai-sampai Abu Dzar itu mencela ibu dari orang tersebut. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar ucapan Abu Dzar itu kepada seorang ini yang dia mengata-ngatainya sampai mencela ibu dari orang ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan kepada Abu Dzar,
innaka imru'un fika jahiliyatun. Sesungguhnya kamu Abu Dzar seorang yang memiliki ada sisa sifat jahiliyah padamu. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hum ikhwanuna, hum ikhwanukum. Mereka ini yang kamu kata-kata itu juga saudaramu. Saudara-saudara kalian. Wa khawalukum. Ya. Dan mereka adalah juga sebagai pembantu kalian. Mereka yang membantu kalian. Ja'alahumullahu tahta idikum. Hanya saja Allah menjadikan mereka di bawah kalian. Jadi rupanya yang dihina ini oleh Abu Dzar seorang budak. Ja'alahumullahu tahta idikum. Allah menjadikan mereka, ini budak-budak itu yang merupakan yang membantu kalian, Allah jadikan kalian berkuasa pada mereka. Ya. Karena mereka budak. Faman kana akhuhu tahta yadihi. Maka barang siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, artinya seorang yang mempunyai budak, falyut'imhu mimma ya'kulu. Maka hendaknya dia memberikan makan kepada budaknya dari apa yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbas. Dan hendaknya dia memberikan pakaian kepada budaknya dengan atau sama dengan apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Dan jangan kalian membebani budak-budak kalian itu yang sesuatu yang mereka tidak mampu untuk mengerjakannya. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Kalaupun kamu membebani mereka suatu pekerjaan, ya, mungkin pekerjaan itu berat, fa'inuhum, maka tolonglah mereka, bantulah mereka. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, hadis ini adalah hadis yang memberikan gambaran kepada kita tentang alangkah mulianya Islam. Ya. Yang sebagaimana saya katakan tadi telah mengatur segala sesuatu. Bahkan dalam bermuamalah, dalam berbicara, dalam mengeluarkan kalimat, ya. Ini kita diperintahkan untuk berkata dan perkataan yang baik. Ya. Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Jangan merendahkan orang lain. Dan kalimat-kalimat yang kotor. Kalimat-kalimat yang tidak patut diucapkan. Ya. Ini Islam. Menyuruh kita menjaga lisan-lisan kita. Dari menyakiti orang lain. Dari memfitnah orang lain. Dari menuduh orang lain. Dari mengata-katai orang lain. Maka apa yang dilaksanakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang, dan semua sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang sangat taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayyan wa mayyitan, baik ketika beliau masih hidup maupun tatkala beliau telah wafat. Mereka tetap taat kepada beliau, tetap berpegang pada apa yang beliau amanahkan, yang beliau pesan, yang beliau ajarkan. Ya, itu para sahabat. Bukan kemudian setelah wafatnya Nabi SAW, mereka berbuat seenaknya. Tidak. Tidak demikian. Tetapi mereka tetap berpegang teguh pada janji-janji mereka kepada Rasulullah SAW. Ajaran-ajaran yang Rasulullah SAW ajarkan kepada mereka, tetap mereka amalkan. Oleh karena itu mereka sebagai generasi yang terbaik. Mereka sebagai generasi yang terbaik. Nah, di zaman ketika Nabi SAW masih hidup, Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengata-katai seseorang. Ya, sampai menyebut ibunya. Kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW.
Dan namanya manusia, Abu Dhar juga seorang manusia. Ada kekeliruannya, ada kesalahannya, sebagaimana manusia yang lainnya. Nah, oleh karena itu ketika Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menyebut kalimat yang menyakitkan orang itu, budak tadi ini, ya, maka kemudian ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata beliau, dan kalimat ini kalimat yang keras. Innaka, sungguhnya engkau ya Abu Dhar, seorang yang masih tersisa kejahiliaan dalam diri. Ini satu tamparan yang luar biasa bagi Abu Dhar Al-Ghifari. Makanya beliau mengambil pelajaran ini sampai akhir hidupnya. Beliau tidak mengulangi perbuatannya. Radhiyallahu an. Dan itulah sikap para sahabat. Itulah mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in wa ardahum. Semoga Allah meridhai mereka. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa mereka para budak itu ada sebagai saudara-saudara kalian. Mereka juga manusia. Sebagaimana kalian manusia, mereka pun manusia. Anda seorang muslim, budak Anda juga, jika dia seorang muslim, dia pun seorang muslim. Yang dia punya hak sebagai seorang muslim. Hanya saja mereka jadi budak, ya karena memang sudah terjadi demikian. Oleh karena itu jangan membolimi mereka, jangan menyakiti mereka. Ya. Bahkan beliau memerintahkan sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya apa? Kalau kalian makan, maka berikan mereka makan yang sama dengan apa yang kalian makan. Kalau kalian membeli pakaian, maka berikan mereka pakaian yang sama dengan pakaian yang kalian belikan. Ini luar biasa. Bagaimana mulianya Islam mengajarkan kemuliaan. Ya. Mengajarkan satu yang mulia. Agar kita menempatkan manusia pada tempat mereka. Oleh karena itu hadis ini yang baru kita dengar banyak memberikan pelajaran kepada kita, di antaranya adalah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada para budak. Kalau sekarang mungkin tidak ada budak dan tidak ada perbudakan, ya termasuk dalam hal ini, walaupun mereka tentu bukan budak, yaitu perilaku kita kepada pembantu, orang-orang yang membantu kita baik di rumah atau mungkin di luar rumah, ya hendaknya kita tetap berbuat baik pada mereka. Ya. Menjaga lisan dari menyakiti hati mereka, ucapan-ucapan yang menusuk jantung mereka, ya, supaya dipelihara, dijaga. Ya. Terkadang perkataan itu lebih menyakitkan daripada tamparan, ya. Daripada pukulan fisik. Lebih sakit, yaitu lisan, lebih menyakitkan. Makanya Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka, orang-orang yang membantu kita. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan pada kita tentang dilarangnya yang mengata-ngatai budak, bahkan membuka aibnya atau menyebutkan, menghinakan dia, atau menghinakannya. Ini satu hal yang dilarang oleh Islam. Nah, kalau budak tidak boleh diperlakukan demikian, apalagi orang yang kita pekerjakan, ya, mungkin pegawai, karyawan, atau kuli yang kita beri upah pada mereka. Ini pun tidak dibenarkan untuk menghina, merendahkan mereka. Ini hal yang tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya bahwa seorang muslim tidak boleh merasa dirinya lebih dari muslim yang lainnya.
Sehingga kemudian dia cenderung menghina orang ini. Saudara muslim yang lainnya. Wallahi, kita ini pada hakikatnya tidak mengetahui siapa di antara kita yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang seorang merasa dirinya Masya Allah, tapi dalam pandangan Allah dia lebih hina daripada orang lain yang dihinakannya. Ya. Maka Islam menyuruh kita apa? Tawadhu. Rendah hati. Jangan tarafu', jangan sombong, jangan takabur. Ya. Rendah hati itu akhlaknya Islam. Akhlaknya salafus soleh. Itu rendah hati. Ya. Bukan menyombongkan diri. Melihat diri lebih dari yang lainnya. Na'udzubillah. Ya. Saya khawatir orang-orang yang demikian keadaannya, na'udzubillah min dzalik, dihinakan oleh Allah Ta'ala dalam hidupnya sebelum matinya. Orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang meremehkan orang lain, ya, bisa jadi direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini sebelum di akhirat. Maka seorang muslim harus takwa pada Allah Ta'ala. Lihatlah saudaramu dengan sebuah persamaan. Dia muslim, aku muslim. Kalau dia berbuat kesalahan, ingatkan. Dan cara yang baik. Ya. Ingatkan. Apa ada manusia yang luput dari kesalahan? Apa ada manusia yang lepas dari kekeliruan? Tidak ada. Ar-Rasul SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti ada kesalahannya. Banyak berbuat kesalahan. Khata' itu artinya orang yang banyak berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan, dia juga orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka at-tarafu', melihat diri lebih dari yang lainnya, ini satu perbuatan yang bagi saya keji. Apalagi orang yang punya ilmu, ya. Orang yang tahu Al-Quran dan Sunnah, kemudian menyombongkan diri, ya. Ini satu perbuatan yang sangat tercela. Sangat tercela. Seorang apabila punya ilmu, hendaknya dia lebih merendah, lebih tawadhu, karena dia tahu ayat-ayat Al-Quran. Dia tahu hadis-hadis Nabi SAW. Dia tahu ancaman-ancaman Allah bagi al-mutakabbirin, bagi orang-orang yang sombong dan angkuh. Ya. Dia tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang menjaga perilaku dalam ucapan, perbuatan kepada orang yang dianggap dia itu di bawahnya. Seperti majikan dengan pembantunya, juragan dengan karyawannya. Ini tetap harus menjaga akhlak, menjaga perilaku yang baik. Jika salah ditegur, kadang-kadang perlu mungkin ditegur dengan agak keras, silakan dilakukan hal itu. Karena memang kadang-kadang juga perlu demikian. Tapi semua itu ada batasannya. Jangan melampaui batas. Kemudian kita melihat sini bahwa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau di antara sahabat Rasulullah yang mulia, beliau menjaga ya pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, ya, memberikan makan kepada budak kalian, yaitu apa yang kalian makan, memberi pakaian apa yang kalian pakai. Maka beliau lakukan dalam hal ini, ya. Beliau mengamalkan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang yang mulia, pada hakikatnya dia itu mulia dengan imannya dan ilmunya, ya, dan kebaikannya dan amal-amal solehnya. Itulah kemuliaan, bukan status sosialnya. Status sosial kadang-kadang berbeda, ya. Tapi kemuliaan dalam pandangan Allah Azza wa Jalla hal yang juga berbeda. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia
di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Makanya Allah tidak melihat dari potret tubuh seseorang, tinggi pendeknya, ya, wajahnya mungkin bagus atau kurang bagus, cantik atau tidak cantik. Allah tidak melihat itu semuanya. Yang Allah melihat pada diri manusia, satu anggota badan yang ada dalam dadanya, yaitu al-qalb. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan al-qalb itu tempatnya takwa. Kalau hati ini takwa, maka seluruh anggota badan akan bertakwa. Tetapi tatkala hati tidak bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, maka lisannya pun tidak bertakwa. Pandangan matanya pun tidak bertakwa. Pendengarannya pun tidak bertakwa. Tangannya pun tidak bertakwa. Kaki dalam melangkah pun tidak bertakwa. Karena sumbernya, ya, pusat instrukturnya, yaitu hatinya, tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama kali harus kita perbaiki. Ya, apalagi yang belajar Quran dan Sunnah, yang belajar Tauhid dan Sunnah, manhaj salafus saleh, ya, yang pertama kita perbaiki ini, yang ada dalam dada kita ini. Kalau ini baik, insya Allah semua akan baik. Tetapi kalau ini rusak, jangan berharap Anda akan baik selama hati ini rusak. Dan kita tidak tahu apa yang ada dalam hati masing-masing. Setiap orang lebih tahu tentang hatinya. Setiap orang lebih mengetahui tentang hatinya. Oleh karena itu, upaya perbaikan pertama kali, jika seorang ingin memperbaiki dirinya, perbaiki hati ini. Perbaiki hati ini. Masyaallah muslimin, para pemirsa, para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semuanya. Hadis ini semoga menjadi pelajaran bagi kita. Ya, juga di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah tidak boleh membebani pembantu atau budak atau karyawan misalnya hal-hal yang mereka tidak mampu mengerjakan. Hal-hal yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Kalau ada hal yang berat, kita justru disuruh untuk membantu mereka. Kita memberikan pekerjaan pada mereka. Kelihatan pekerjaan ini berat, bantulah. Tolonglah dia. Ya. Jangan membiarkan dia kemudian untuk kita mencari-cari kesalahannya. Untuk dia dimarahi. Tidak. Tapi berikan dia sesuai dengan kemampuannya. Kalau mungkin lebih dari itu, maka kita harus membantunya. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Ya. Dan jangan kamu membebani mereka hal-hal yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Kalaupun kalian membebani sesuatu, maka tolonglah mereka, bantulah mereka, arahkanlah mereka. Ya. Ini pesan dari Sayyidul Mursalin. Ya. Sayyidu waladi Adam, penghulu seluruh manusia. Beliau berpesan dengan pesan ini kepada kita. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Maaf ya, saya tambah satu hadis lagi. Saya selesai bab ini. Insya Allah pertemuan akan datang. Kita masuki bab yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi, idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi, kalau pembantu kalian atau budak kalian datang kepada kalian, ya, membawa makanan yang kalian menyuruh untuk mengolahnya. Kemudian budak itu atau pembantu datang kepada kalian membawa makanan olahannya itu yang kalian suruhnya, menyuruhnya. Fa illam yujlishu ma'ahu, ya, kalaupun kamu tidak menyuruh dia untuk duduk bersama kamu, fal yunawilhu luqmatan aw luqmatain, maka berikanlah bagian dari makanan yang diolahnya oleh pembantu itu atau budak itu, berikan sebagian kepadanya. Tapi kalau kalian menyuruh duduk bersama kalian, silakan, boleh saja. Namun kalaupun tidak,
tapi berikan dari bagian dari, ya, falyunawilhu luqmatan aw luqmatain. Berikan segenggam, 2 genggam kepada dari makanan itu kepada orang tersebut. Au aklatun au aklatain. Ya. Ini dari makanan itu berikan pada mereka. Fa innahu waliya ilajahu, karena dia yang langsung mengerjakannya. Dia yang mengolahnya. Dia yang berkeringat. Dia yang kepanasan dekat api. Misalnya, kalau itu sebuah masakan yang dimasak, karena dia yang mengerjakan hal tersebut, maka kita diperintahkan untuk memberikan bagian dari makanan itu kepada mereka. Hadis dari Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Dan di dalam hadis ini, di antara pelajaran adalah perintah Nabi alaihissalam, ya, agar seorang itu tawadhu, rendah hati, ya, rendah hati. Yaitu misalnya dia mau duduk dengan budaknya untuk makan bersama, atau memberikan kepada budaknya makanan yang dia makan. Ini juga menunjukkan tawadhu, rendah hati, dan akhlak yang mulia kepada pembantu atau kepada budak. Jadi kita memberikan bagian dari apa yang kita makan dan bagian dari apa yang kita minum. Kemudian berikutnya bahwa orang yang memimpin seorang muslim, ya, dia sebagai majikannya, ya, kemudian muslim yang lain sebagai pembantunya, ini diperintahkan, dianjurkan untuk tetap berbuat baik kepadanya dan jangan menyulitkan orang yang menjadi pembantunya. Jangan menyulitkan. Ya. Tetap mereka diperintahkan mengerjakan tugas-tugas mereka, tapi semua itu pada tempatnya, pada tugas mereka, dan tidak berlebihan. Termasuk dalam hal ini, pelajaran yang diambil juga adalah berbuat baik kepada para budak, berbuat baik kepada orang-orang yang kita bayar pada mereka, ini karyawan, pegawai, pembantu, ya, bahkan mungkin cleaning service. Kalau kita punya cleaning service, jangan kita remehkan mereka, ya, tapi hargailah mereka, berikan, ya, ini hak-hak mereka. Ini semua yang diajarkan oleh Islam. Maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan hidayah dan taufik pada kita, sehingga kita memeluk Islam dan kita beriman pada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Kami kembalikan kepada Abu Luqman untuk melanjutkan sesi berikutnya. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Riyadus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kami kembalikan Ustaz sebagai penutup, silahkan ikhtitam dari antum Ustaz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga menambah iman kita dan keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya, keyakinan kita kepada Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman," akan merasakan lezatnya iman, man radhiya billahi rabban, orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Allah sebagai sembahannya, Allah sebagai Tuhannya, wa bil islami dinan, dan akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman, orang yang ridho Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, dan akan merasakan lezatnya iman, yaitu orang yang ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, sebagai qudwah, contoh teladannya, ya, dia akan mendapatkan kelezatan dan merasakan lezatnya iman tersebut. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kelezatan iman dan keyakinan kita kepada Allah, kepada Islam dan kepada Rasulnya,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruslah menuntut ilmu, jangan kita berhenti dalam menuntut ilmu, dan beramallah yang ilmu yang kita miliki walaupun sedikit, mari kita amalkan. Jangan kita sibukkan hidup kita ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan sibukkan, jangan habiskan waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kila wa qala, katanya begini, katanya begitu, ya, itu tidak ada manfaatnya. Tapi hendaknya kita berbuat apa yang lebih bermanfaat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, jazakumullah khairan atas kehadiran dan kebersamaan antum sekalian dalam acara ini. Semoga ini menjadi salah satu di antara amal jariah kita, ya, yang memberatkan timbangan amal soleh kita di hari kiamat kelak. Aqulu qouli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.